Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya coba akan menjelaskan tentang bagaimana cara merancang transistor sebagai switch. Rangkaiannya biasanya seperti ini, ada dua jenis transistor, di mana ada transistor NPN, ada transistor PNP. Nah, kalau kita lihat dari kedua rangkaian ini bisa kita perhatikan bahwa load-nya itu selalu berada di kolektor, di kaki kolektor. Hal ini kalau dihubungkan biasanya dengan persamaan alfa, di mana alfa itu sama dengan IC per IE. Dan alfa juga biasanya untuk kondisi ideal itu mendekati 1. Sehingga dianggaplah IC mendekati IE atau sama dengan IE. Tapi karena kenyataannya pada kondisi real, IC itu akan selalu lebih besar daripada IE. Sehingga kalau dalam kondisi real, misalkan beban itu kita taruh di IE, biasanya tidak akan maksimal. Tapi kadang nggak ada masalah itu. Nah, masalahnya komponen itu tidak ada yang ideal gitu ya, sehingga akan lebih aman jika kita taruh di kaki kolektor. Nah, perbedaan yang lain biasanya dalam penyebutan sumber. Sumber untuk misalkan untuk jenis transistor NPN itu biasanya sumber itu di penyebutannya adalah VCC. Sedangkan untuk untuk yang di PNP itu penyebutannya adalah VEE. Nah, dia ada dua jenis ya. Variabel jika NPN VCC, kalau PNP itu VEE penyebutannya. Jadi misalkan kalau kita nanti Anda belajar tentang IC, nanti akan ada variabel VCC, ada variabel VEE. Biasanya itu dibangun sebagai tanda bahwa itu adalah dibangun dengan BJT, transistor BJT. Nah, perbedaan yang lain juga dari cara kerjanya. Misalkan untuk jenis NPN pada saat ini diberi tegangan 0, nah, di sini seperti saklar terbuka. Jadi pada saat dikasih 1, logic 1 di sini, maka arus akan mengalir dari basis ke emitter. Begitu juga dengan arus yang dari kolektor akan mengalir ke emitter. Sinyal logic 1 di sini adalah jika dikasih tegangan ada 5 volt bisa 3,3 tergantung dari mikronya. Ya, berbeda dengan PNP. PNP malah kebalikannya. Jadi jika dikasih 0 maka dia seperti kondisi tertutup. Arus dari IE akan mengalir ke kolektor. Tapi jika dikasih 5 volt maka dia akan seperti saklar terbuka. Nah, itu beberapa perbedaan antara NPN dan PNP. Nah, juga
kalau kita lihat dari jenis bebannya, kadang beban itu ada beban induktif, ada beban induktif, ada beban non-induktif. Biasanya untuk beban non-induktif itu bisa berupa beban resistif, bisa kapasitif. Nah, untuk jenis perancangannya biasanya untuk yang induktif kita tambah dioda di sini. Karena biasanya untuk beban induktif ini akan ada arus di sini yang dinamakan dengan arus balik. Arus balik ini bisa sangat besar. Dan arus balik ini juga bisa menuju ke kolektor, ke transistor. Sehingga kalau misalkan tidak diberi dioda, maka akan berpengaruh sekali terhadap transistor ini, menyebabkan transistor ini akan cepat rusak. Terutama jika transistor ini kita beri input di sini berupa logic 0101 dengan frekuensi yang sangat cepat. Maka di sini juga transistor juga akan seperti itu, akan on off, mengikuti frekuensi yang ada. Nah, jika transistor berada dalam kondisi itu, biasanya pada saat transisi dari nyala ke mati, mati ke nyala, itu biasanya arus balik ini akan sangat merusak, sehingga harus dikasih dioda. Nah, pembuktian untuk melihat bahwa beban induktif itu ada arus baliknya bisa diakali dengan cara memberikan dioda di sini, LED. LED-nya dibuat terbalik. Dibuat terbalik. Maka kondisi dioda di sini nanti akan nyala di sini. Pada saat kondisi transistor dalam kondisi off, maka akan ada arus yang ke sini, ke dioda. Jika tidak ada dioda yang di sini, maka akan mengalir ke LED. LED-nya akan menyala. Tapi dengan adanya dioda, maka LED-nya tidak akan menyala. Arus balik di sini bisa sangat besar, bisa sampai kemungkinan bisa 1 ampere lebih, di atas 1 ampere bisa. Sehingga harus diamankan ini dengan dioda ini. Nah, ini beberapa macam beban-beban di industri yang kemarin saya jadikan tugas untuk mahasiswa. Jadi sebenarnya bisa yang di industri itu bisa ada solenoid valve, ada relay, ada motor. Nah, ini bisa kita perhatikan, relay bisa sampai 2 ampere di sini. Untuk motor bisa sampai 1 ampere. Bisa 1 ampere. Ini bisa kita jadikan dasar untuk perancangan nanti. Selain itu juga ada beban resistif, contohnya adalah ya seperti ini, ada setrika, ada solder, ada magicom. Untuk beban kapasitif biasanya berupa kapasitor bank. Nah, kembali lagi ke rangkaian transistor, biasanya
transistor di sini nanti kita juga tidak akan pernah lepas dari yang namanya datasheet. Jadi kita harus selalu melihat datasheet. Nanti dari datasheet kita akan mendapatkan karakteristik, gambar karakteristik seperti ini. Jadi secara otomatis kita akan mendapatkan beberapa variabel dan parameter seperti IC maksimum, HFE, bisa VCE. Nah, biasanya dalam perancangan nanti akan kita sesuaikan. Di sini arus yang mengalir berapa ampere, misalkan 1 ampere. Nah, kita bisa jadikan itu sebagai acuan. Arus yang mengalir pada beban seperti yang tadi saya jelaskan, ada beban bisa 1 ampere, itu bisa jadi sebagai acuan. Maka kita harus cari transistor yang IC maksimumnya itu kalau bisa 2 kali lipatnya, karena biasanya dalam perancangan ICQ ini, titik kerja itu biasanya disetting, jadi ICQ itu disetting separuhnya. Jadi ICQ itu kita setting IC maksimum. Nah, dari CQ ini nanti kita akan bisa menentukan IB, memakai persamaan IC IB sama dengan IC per HFE atau beta. Dari ini nanti kita bisa dapat persamaan RB, harganya RB. RB bisa kita dapatkan dari VBB dikurangi VBE dibagi IB. Dan bisa kita dapat RB di sini. Nah, untuk RC-nya gimana? RC juga bisa kita hitung. Misalkan kita ingin mengalirkan 1 ampere di sini, ya kita tentukan nanti berapa VCE-nya. Nanti akan kita pakai persamaan IC sama dengan VCC dikurangi VCE
VCE dibagi RC tambah RL. Kita bisa dapat ini, sehingga nanti otomatis nanti kita akan mendapatkan besarnya RC. Karena nanti kita bisa masukkan IC-nya berapa, VCE-nya berapa, sesuai dengan VCE itu dihitung dari datasheet. Nah, pakai grafik yang ada di datasheet nanti perkirakan VCE-nya berapa. RC ditambah RL, maka nanti akan dapat RL-nya bisa kita dapat dari ini, dari persamaan berapa arus yang mengalir di sini, misalnya 1 ampere dikasih tegangan 12 volt misalkan, maka bisa kita hitung RL-nya sama dengan 12 volt per 1 ampere, atau diukur pakai ohmmeter, nanti akan ketahuan RL-nya berapa. Nah, seperti ini nanti bisa kita hitung seperti ini nanti. Misalnya 12 volt, kita bisa masukkan 12 volt, VCE-nya berapa. Misalkan VCE dari datasheet kita dapat 5 volt misalkan. Dengan ICQ 1 ampere kita dapat VCE 5 volt. Kita masukkan di sini. RL-nya kita ukur misalkan dapat 100 ohm, maka secara otomatis RC-nya terjawab. Nah, untuk yang IB juga gitu. Ya. IB, anggaplah misalkan Arduino-nya 3,3, VBE-nya biasanya ini harganya VBE 0,7, kita masukkan 0,7. IB-nya kita dapat dari persamaan beta. Ya, ini. IB-nya terjawab berapa? Masukkan di sini. RB-nya otomatis pasti akan terjawab. Nah, ini untuk misalkan bebannya berupa AC. Nah, kalau AC di sini nanti yang dimasukkan ke rangkaian di sini adalah kita nggak bisa secara langsung masuk AC karena ini DC di sini. Harus yang mengalir di rangkaian ini adalah DC, sehingga kita harus pakai perantara relay. Sehingga nanti dalam perhitungan itu yang masuk dalam perhitungan sebenarnya adalah beban relay. Ada beban relay. Nah, relay itu juga induktif, ini harus dikasih dioda. Nah, ini kalau kita pengen membuat sebuah rangkaian driver motor, di mana misalkan motornya kita mau buat mobil yang bisa dikendalikan jarak jauh, seperti kayak robot itu, bisa maju, bisa mundur. Biasa rangkaian drivernya adalah seperti ini. Namanya rangkaiannya adalah hub bridge. Nah, untuk hub bridge ini biasanya nanti cara kerjanya gimana? Ini kita perhatikan sebelum masuk ke cara kerja, kita pakai di sini ada PNP, ada NPN. Nah, PNP, ini PNPN. Nah, PNP-nya masuk dari emitter. VCC-nya masuk dari emitter. Nanti untuk NPN, VCC-nya masuk dari kolektor.
Sehingga nanti cara kerjanya misalkan ini dikasih 0, ini 0, dikasih logic 1, maka nanti yang bekerja adalah yang ini. Sama transistor ini, NPN. Sehingga nanti arusnya akan mengalir secara otomatis dari sini, sini. Mengalir ke ground. Sehingga nanti misalkan anggaplah motornya nanti bergerak ke kanan. Jadi kalau kita rubah konfigurasinya, misalkan ini nanti 1, ini kita kasih logic 1, ini kita kasih logic 1, kita kasih logic 0, ya. Maka nanti yang bekerja adalah transistor ini sama transistor ini, sehingga nanti arusnya mengalir dari ini. Misalkan motornya bergerak ke kiri, nah kondisi di sini disederhanakan nanti jadi seperti ini, sambung karena sama-sama 0 kan, ini juga sama-sama 1, misalkan saya kasih logic 1 ya juga 1, kasih logic 0 juga 0, sehingga di short sekalian, sehingga nanti meringkas inputnya misalnya butuh 4, nanti butuhnya cuma 1, 2 ya, yang dimasukkan nanti ke mikro otomatis. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya tentang bagaimana cara merangkai dan mengaplikasikan sebuah transistor sebagai switch. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.